Bapak Ibu terkasih, saya waktu sampai ke Semitau, saya berdoa kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau sampaikan di tempat ini? Sebenarnya ini simple sekali, tapi Tuhan mau sampaikan di tempat ini yaitu tentang beribadah. Oke. Bapak Ibu buka Alkitab Anda di Keluaran pasal 20 ayatnya ke-8. Keluaran pasal 20 ayatnya ke-8. Saya akan bacakan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat 9. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. 10. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Nah, Bapak Ibu terkasih, kalau Bapak Ibu terkasih kadang bertanya, kenapa harus beribadah? Ya, coba anak-anaknya diamkan dulu ya. Ya, gini, Bapak Ibu terkasih, kenapa kita orang Kristen harus beribadah? Saya percaya orang agama lain pun dia punya hari untuk dia ibadah. Nah, nanti saya akan jelaskan kenapa harus beribadah. Pertama, itu saya mau bilang, saya to the point aja langsung. Pertama, itu adalah perintah Tuhan. Kalau Bapak Ibu terkasih menganggap Yesus Kristus adalah Tuhan Anda, ini adalah perintah dari Perjanjian Lama, ada dalam 10 hukum. Salah satunya memang tercantum disuruh untuk menguduskan hari Sabat, alias suruh beribadah. Nah, kalau di kamus bahasa Indonesia KBBI dibilang apa itu ibadah? Saya catat di sini. Perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Tuhan yang didasari ketaatan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kalau versi saya, ibadah itu artinya apa? Ibadah itu artinya saya mengucap syukur kepada Tuhan. Ini versi saya. Saya mengucap syukur kepada Tuhan dan saya mau menyembah Dia. Bapak Ibu terkasih, Anda nggak bisa bilang kalau Anda seorang Kristen, tapi Anda nggak mau beribadah. Saya akan bilang kamu bukan Kristen. Lebih parah lagi, saya bilang kafir. Sebab memang dia beribadah. Orang Kristen adalah orang yang beribadah. Ada amin. Ada amin. Saya nggak mendengar amin Anda. Itu nggak di Kalbar, nggak di Kalteng, nggak di Kalsel, Kaltara, Kaltim, Borneo, NTT, manapun saya temukan alasan-alasan orang yang beribadah. Pertama, mungkin dia bukan masalah dia nggak tahu perintah Tuhan. Dia tahu. Alasan dia selalu apa? Saya sibuk, Pak. Sibuk. Yang kedua, dia bilang, oh Pak, saya terikat dengan pekerjaan karena diharuskan minggu juga harus masuk. Jadi dia punya alasan. Dia bilang, minggu harus masuk. Bosnya suruh. Kalau nggak dimarahin. Ditekan. Oke? Yang ketiga, ini yang kita kadang-kadang ketemui adalah malas, tidak mau beribadah. Alasannya nggak jelas. Pokoknya dia nggak mau ibadah aja. Udah, gitu aja. Nah, Pak, Bu, saya mau kasih tahu pada Bapak Ibu terkasih, kalau Anda ngaku Kristen, ini adalah perintah Tuhan. Apapun alasannya, termasuk hari Minggu masuk, lalu Anda bilang, saya kan kerja di sana, resiko saya di PHK, Pak. Oke, saya akan jawab Anda dari mimbar ini.
Kalau Anda di PHK, cari kerjaan lain. Oh, nggak segitu gampang, Pak. Saya bilang, justru di situ ujian imanmu. Apakah Tuhan nggak sanggup kasih kamu pekerjaan yang lebih baik? Di minggu hari kamu bisa beribadah. Atau paling tidak, pagi hari bisa ibadah, siangnya bisa kerja. Bisa. Itu sebagai ujian iman Anda. Iblis membuat orang terhimpit dengan kondisi begitu. Saya seringkali bertemu dengan, coba, bisalah Bu, bawa ke luar sebentar Bu, biar ini enak di sini. Ya, nggak apa-apa, depan aja. Gini, Pak, Bu, saya kasih tahu Bapak Ibu terkasih begini. Kalau orang dihimpit dengan kondisi begitu, biasa dia beralasan begitu. Dan dia selalu ngomong begitu. Sebenarnya itu adalah ujian Tuhan buat dia. Apakah dia setia atau tidak? Nah, persoalannya terbukti tidak lolos. Sebenarnya kalau dia dalam kondisi begitu, dia bisa memilih untuk berdoa sama Tuhan. Dia mau melamar kerjaan lain dan dia cari kerjaan lain. Kenapa? Karena dia mementingkan perintah Tuhan. Amin. Amin. Saya mau kasih tahu Bapak dan Ibu terkasih, di dunia ini Anda sedang dites. Testing Anda tidak di surga. Jangan Bapak bilang kembali ke surga masih dites. Masih dites iman Anda, apakah Anda setia atau tidak. Sudah tidak ada tes lagi. Testing itu cuma ada di dunia ketika kamu sehari-hari menjalani hidup ini. Jadi inilah saatnya terbukti siapa kamu sebenarnya. Memang hari Minggu ada sudah tahu ibadah. Sudah berkali-kali dia sudah tahu. Ada di dalam pedalaman di Jagoi Baban, perbatasan dengan Malaysia. Ketemu dengan tim saya yang kemarin datang itu, naik motor. Dia bilang, Bapak Pendeta kenal ini orang karena pernah ditumpang tangan sama Bapak Pendeta. Tanya, udah mau jam 9 nggak ibadah? Enggak. Dia narik sawit. Enggak, dia jawab. Ya sudah, karena dia enggak, kita hamba Tuhan kan nggak pernah mau maksa. Kamu beribadah, puji Tuhan, tak mau juga sudah. Ya, sekali lagi, kami hamba Tuhan tidak memaksa. Ya, jadi baru kami tim saya lewat naik motor menuju ke gereja untuk khotbah. Tiba-tiba lagi khotbah di gereja, terdengar kabar truknya terbalik. Saya akan ngomong, oh puji Tuhan. Kalau jemaat bilang nggak punya kasih Bapak. Tidak, dengar dulu. Puji Tuhan kamu masih selamat. Kalau tergencet di truk, saya nggak tahu. Dan itu sebuah teguran supaya kamu besok ingat ibadah. Amin. Oh Tuhan kita sekejam itu. Saya no comment. Saya no comment kalau Tuhan mau melakukan apa. Saya no comment. Itu kedaulatan Tuhan, bukan kedaulatan saya sebagai pembicara, sebagai hamba Tuhan. Tapi saya cuma ngomong gini. Kalau kamu punya kesempatan hari Minggu untuk beribadah, kamu sedang melakukan perintah Tuhan. Saya percaya setiap orang mencintai Tuhan pasti senang melakukan perintah Tuhan. Nggak akan dia menolak. Nggak akan dia membantah sama pendeta dan ngomong, aduh Pak, kami ini manusia utusan Allah. Kami ini bukan siapa-siapa. Yang di atas, yang punya kuasa. Jika kamu membantah perintah Tuhan, kau melawan dia. Amin. Kau melawan dia, bukan melawan kami. Makanya ditanya, nggak ibadah? Nggak. Lalu tim kami lewat. Tak lama lagi dia khotbah di gereja. Oh, gereja gempar. Kenapa? Ada satu orang lari-lari masuk ke gereja, bilang, itu kecelakaan, terbalik truknya. Puji Tuhan kau nggak meninggal. Kau meninggal? Saya nggak yakin ya Pak Bu, maaf ya, saya nggak yakin ya hamba Tuhan boleh di depan kuburan dan berdoa diterima di sisi Tuhan. Itu kan katamu. Itu kan katamu. Faktanya meninggal, tidak beribadah, melanggar, melawan perintah Tuhan. Ada orang mendoakan,
Oh, diterima di sisi Tuhan. Dengan jelas orang itu mati dengan selingkuhannya di mobil, terbakar. Anda bilang diterima di sisi Tuhan? Sorry, sebentar. Yang saya tahu, semua memang urusan neraka dan surga itu urusan Tuhan. Tetapi satu hal, kita lihat posisi orang begitu, kita nggak berani ngomong. Amin. Nggak berani saya ngomong. Diam saya. Nggak berani ngomong. Kenapa harus beribadah? Nomor satu, tadi saya udah ngomong. Melakukan perintah Tuhan. Itu jelas-jelas 10 hukum itulah hukum yang penting Tuhan sampai jabarkan di Taurat. Salah satunya, kuduskanlah hari Sabat. Berarti Tuhan menganggap ini penting. Sebab Alkitab saya mencatat di sini, 6 hari kamu berusaha, 6 hari kamu sibuk. Masakan, sorry, 1 hari, nggak usah ngomong 1 hari, 2 jam di sini. Kau cuma datang, ingat sama Tuhanmu. Ingat apa? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Dia sudah memberkati kamu. Dia sudah melindungi kamu. Dia sudah menjauhkan kamu dari kecelakaan dan maut. Dia sudah memberkati makan minummu. Masa iya 2 jam di sini ya, susah setengah mati. Lanjut. Kenapa harus beribadah? Lihat di Keluaran pasal 23. Ayatnya yang ke 25. Keluaran pasal 23 ayat yang ke 25. Firman Tuhan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Sampai di sini dulu, titik. Janji Tuhan, kamu kalau ibadah, janjinya memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Itu berbicara tentang pendapatan kamu. Artinya Tuhan menjamin makan minummu semua aman. Cuma karena manusia terlalu pinter, terlalu hebat otaknya, dia berpikir, kalau gue nggak kerja, gimana bisa? Kalau ada 1 hari lagi atau tambah 2 hari lagi dalam seminggu, berarti 8 hari. Saya akan pakai semua untuk cari uang sebanyak mungkin. Kamu melakukan segala sesuatu dengan kekuatanmu. Tuhan mengajarkan, bukan kuat gagahmu kamu berhasil. Di Amsal ada bilang, percuma orang bangun pagi-pagi. Yang dia kejar, yang dia lakukan. Kalau Tuhan tidak memberkati, tidak jadi. Saya lihat banyak orang kayak begitu. Buka toko, minggu juga buka toko. Sebentar, pemikiran ini akan berubah kalau kamu tahu Tuhan memberkati setiap orang mematuhi perintahnya. Tetapi pemikiran ini kalau selamanya aku berpikir, dengan aku bekerja, aku berhasil, aku beruntung, aku dapat banyak duit, bukan Tuhan, maka nggak akan berubah. Tetap aja begitu. Minggu dia dikejar uang dulu. Minggu yang dikejar lemburan. Minggu yang dikejar apa? Urusan-urusan kerja semua. Pak, Bu, dengan baik. Kalau ini ada janji Tuhan, ini yang saya percaya. Bahwa kalau saya beribadah pada Tuhan, Dia akan memberkati roti makananku dan air minumanku. Maka ini yang saya pegang. Akibatnya, ini yang saya dapat. Jemaat bertanya, Pak, Bu, saya di kampung kerja ada susah payah. Dilihat mukanya udah keriput-keriput kena matahari, udah jemur semua, udah habis badannya semuanya. Tetapi duitnya yang didapat cuma segitu-segitu aja. Kenapa? Orang tersebut tidak tahu firman. Saya bukakan Anda ini firman, supaya Anda tahu ini firman. Ini janji Tuhan. Kalau Anda tidak belajar untuk mempercayai janji ini, nggak akan terjadi. Nggak akan terjadi. Lihat saja orang bersusah payah di luar sana. Lihat saja orang-orang, saya bilang orang-orang khusus, orang-orang Chinese.
buka toko pagi-pagi hari Minggu, udah Kristen. Kalau saya lebih memilih, maaf ya, kalau saya punya toko, saya akan tinggalkan toko saya. Mungkin saya nggak akan buka, atau saya akan buka setelah saya ibadah. Saya nggak akan ibadah di malam hari, karena ibadah malam hari udah, maaf kata ya, bukan memberi yang terbaik buat Tuhan. Sudah penuh, ruwet, pusing, stres semua, udah mumet di otak, baru datang pada Tuhan. Pagi saya datang, saya lagi fresh, saya datang pada Tuhan, masuk ke rumah ibadah. Ada amin. Itu baru benar. Kau bayangkan, 7 hari berjalan, di hari ke-7 pun kasihnya yang sisa-sisa buat Tuhan. Mumet, stres, udah pusing, urus karyawan, hutang, apa, putar uang. Sore-sore baru masuk ke gereja. Kasihan deh lo. Hidup kayak begitu, kayak kuda, kerja. Kayak kuda kan? Dipacu terus, kayak kuda. Mana mau enjoy hidup ini? Saya melihat orang gitu nggak enjoy hidupnya. Kasihan. Itu kayak kuda, dikejar terus. Berkat, dikejar terus. Pak, Bu, gini. Coba Anda ubah pemikiran Anda. Coba Anda ubah pemikiran Anda. Hari Minggu, Anda percaya bahwa Dia sediakan makan dan minummu. Datang beribadah. Pak, saya sudah, tapi masih begini-begini saja. Sebentar, saya akan ngomong begini. Sebentar. Kalau ibadahmu didasari dengan hati nurani yang tulus, bersih, kau lihat saja, ini janji, jadi atau enggak? Lihat aja, jadi atau enggak? Jangan protes saya dulu. Kau datang dengan motivasi yang salah. Kau ibadah berharap, dapat ini, dapat ini. Kau ibadah seperti kayak saya, ibadah semata-mata, saya mau ketemu Yesus, saya mau menyembah Dia, saya mau menuaikan ibadah saya mau melakukan yang terbaik buat Tuhan. Saya di sini nggak mau fokus urusan dunia, saya tinggalkan itu, dan saya sini, saya fokus, saya duduk. Dan saya mau menyenangkan Dia. Udah, fokus saya di situ. Itu baru ibadah. Ibadah hatinya nggak tulus sama Tuhan. Ya Tuhan kan tahu. Tuhan kenal siapa kita. Bapak Ibu terkasih. Berikutnya dia ngomong gini, masih di bagian kedua. Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan mengenapkan tahun umurmu. Ini semua berbicara tentang penyakit, kesehatan. Pak, Bu, pasti beda. Orang beribadah, dia orang tidak beribadah. Orang beribadah tahu firman Tuhan. Karena pendeta kali kan berbicara tentang firman Tuhan. Berbicara tentang janji Tuhan. Berbicara tentang proteksi Tuhan untuk umatnya. Kalau kamu nggak ibadah, kamu nggak dengar. Oh, saya dengar dari YouTube dan sebagainya. Pak, Bu, saya mau kasih tahu. Kalau kamu bisa beribadah di sini, kenapa mesti beribadah lewat YouTube? Atau ibadah online dan sebagainya? Sini kamu datang. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah yang ada. Amin. Apa yang ibadah di YouTube? Emang kita masih karantina corona dan sebagainya? Enggak. Datang ibadah sini, dengar. Kamu dengar janji Tuhan kayak hari ini. Keluaran pasal 23 ayat 25. Kan kamu dapat. Oh, ini janji Tuhan. Ternyata kau buat orang beribadah begini. Nah, ini yang terjadi buat kamu. Bahwa Tuhan akan menjauhkan sakit penyakit dari tengah-tengah kamu. Kalau bayangkan anakmu setiap hari sakit-sakitan, istrimu juga, aduh, sakit-sakitan juga. Kan capek Anda. Orang beribadah, kamu berseru sama Tuhan, Tuhan pasti jawab. Kenapa? Tuhan lihat orang setia dan tidak setia. Simple, Pak, Bu. Sesimpel itu saja. Segampang itu saja. Tuhan mau lihat orang setia dan tidak setia. Tuhan itu mau lihat umatnya ini umat yang berseru sama saya ini, dia nggak beribadah. Tetapi dia selalu ngomong firman Tuhan,
mengklaim di dalam nama Yesus ini tanah akan jadi tanah yang subur. Saya mau bilang, doamu Tuhan nggak akan dengar. Kenapa saya berani ngomong gitu? Kamu ibadah, kamu nggak mau. Emang kamu kenal siapa Tuhanmu? Emang kamu kenal siapa yang kamu minta itu? Hah? Emang kamu tahu? Kamu nggak beribadah. Kamu akan, oh saya tahu Yesus. Bapak saya pendeta. Nggak peduli. Bapakmu boleh pendeta. Keselamatan berbicara kamu sendiri. Amin. Keselamatan berbicara kamu sendiri. Kamu dengan Tuhan. Saya mau bilang, kalau kamu tahu firman ini, dia akan menjauhkan sakit penyakit daripada kamu. Kamu ngerti ini, sungguh-sungguh ibadah. Datang sama Tuhan, hari Minggu, bawa keluargamu. Saya kalau lihat orang bertobat, jangan baik. Orang bertobat adalah, saya tahu bapaknya itu dulu preman, bertato, dan semuanya, jagoan. Nggak mau ibadah. Ketika dia bertobat, nggak usah kita bilang hukum kesekian dari 10 hukum. Orang itu sudah tahu. Kalau bertobat ya datang ke gereja. Nggak mungkin datang ke rumah ibadat yang lain. Nggak mungkin salah alamat, pasti masuk ke sini. Hari Minggu pasti ada sini. Dan saya tahu ciri-ciri orang bertobat dari kehidupan preman dan sebagainya adalah dia bawa istrinya, dia bawa anaknya. Semua perintah bawa sini. Masuk semua ke sini. Masuk semua ke gereja. Itu baru saya bilang pertobatan yang sungguh-sungguh. Sedangkan saya lihat Kristen yang sudah sekian lama, udah belasan tahun, ya ampun, yang berdoa, yang ibadah cuma istrinya aja. Suaminya nggak tahu hilang kemana. Pak, malas dan sebagainya. Ya udah, saya akan kembali dengan perkataan saya, tidak bertobat. Kalau kamu bertobat, yang saya tahu, nggak usah disuruh. Tapi sudah tahu firman Tuhan, sudah ngerti dan mau melakukan. Saya kasih tahu Bapak Ibu terkasih ya. Saya di Manado pernah berdoa untuk seseorang yang dia punya akal pahit sama gembalanya. Dia benci sama gembala dan dia nggak mau masuk ke gereja. Ketemu dengan saya suatu hari, ngobrol orang Manado ini, suami istri. Dia bilang mau konseling. Jadi waktu saya lihat dia bilang, kenapa kamu nggak mau ibadah? Jadi rupanya waktu saya cuma nanya, kenapa kamu tidak mau beribadah? Cuma berapa kata. Roh Kudus menjamah dia. Itu orang yang jagoan itu nangis. Dia nggak tahu juga dia nangis kenapa. Saya tunggu aja. Dia selesai nangis, saya tunggu aja. Dia baru cerita tentang kepahitan dia dan sebagainya. Habis saya cerita, saya ngomong gini, kamu sekarang sudah lupakan itu semua. Saya berdoa buat kamu. Sekarang kamu harus kembali jadi orang Kristen yang benar. Orang Kristen yang benar adalah beribadah, bukan mengucilkan diri di rumah. Bukan. Minggu beribadah. Kalau masih mengucil di rumah, itu berarti kamu ada masalah. Tebak, hari Minggu datang ke gereja. Lalu kan saya punya kegiatan KKR di sekitar situ. Itu butuh waktu pakai motor, itu sekitar 1,5 jam. Itu orang mau dia naik motor dan ikut saya. Saking dia rindu dengan firman Tuhan. Nah, ini yang saya bilang, beribadah. Mungkin jemaat kan belum sampai level iman. Oh, kemana pendeta itu pergi? Bapak Ibu ikut. Mungkin levelnya belum sampai di situ. Cukup saya mau bilang, kalau Anda setiap minggu saja sudah pasang komitmen masuk ke gereja, saya udah bilang, itu puji Tuhan. Udah puji Tuhan. Pak, Bu, banyak orang meremehkan tentang ibadah. Sehingga dia tidak tahu Keluaran pasal 23, 25 ini, bahwa Tuhan akan memberkati roti, makanannya, air minumannya, serta menjauhkan sakit penyakit di tengah-tengah dia. Makanya orang tuh saya mau bilang, kondisinya kau begini-begini saja, saya nggak heran. Kami sebagai hamba Tuhan, dari mimbar ini, tidak tertipu-tipu dan bohong. Hati kami mau ngomong gini, kerinduan kami adalah jemaat diberkati. Biar saya, kerinduan saya, jemaat diberkati. Bukan jemaat tambah miskin dan tambah susah. Tetapi saya akan ngomong, kamu kalau mau dengar firman ini atau tidak, terserah.
Karena saya tahu setiap orang melakukan dengan tidak melakukan, Tuhan akan bikin perbedaan. Saya dari dulu kan sudah ngomong sama Bapak Ibu terkasih. Saya datang ke Kalbar dengan biaya saya sendiri. Saya nggak datang sendiri Pak Bu, saya bawa istri saya. Saya harus bayar tiket. Nanti pulang saya harus pulang juga. Nah mungkin saya tinggal di Sebalang. Apalagi tidur di rumah Ibu Gembalawati, nggak mungkin. Atau saya mengemis-ngemis sama pendeta Frans, wakil sinode, Pak, tolong Pak. Jadi Pak Frans bilang, aduh gimana nih, tambah beban. 2 manusia masuk ke rumah saya. Nggak. Saya mau ngomong, maksud saya begini, Bapak Ibu tahu, saya nggak punya kerja. Saya nggak punya gaji. Kamu melihat penampilan saya, baik-baik saja. Kenapa? Saya adalah orang yang tahu beribadah dan menghormati hukumnya Tuhan. Saya nggak akan main-main sama Tuhan. Saya tahu minggu dan saya akan menguduskan hari Sabat. Saya nggak akan main-main. Saya akan sungguh-sungguh. Jangan Anda main-main dengan Tuhan. Nanti Tuhan balikin saya main-main dengan berkat Anda. Bagaimana? Ayo. Oh nggak mungkin Pak. Ya lihat aja Pak. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, terserah. Ketiga, gini, ada firman yang saya mau bahas di sini. Lihat di Ulangan. Ulangan pasal 11 ayat 13. 11 ayat 13. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga dengan baik kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dengan baik, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Ini berbicara tentang perkebunan. Perkebunan orang, jemaat, anak Tuhan. Pak, Bu, saya kalau pelayanan di Sumba, NTT, saya lihat mereka mayoritas nanam padi. Lahan mereka seluruhnya padi. Saya nggak pernah lupa, pemandangan mengerikan adalah ketika pasukan belalang menyerbu padi mereka. Itu langit yang cerah, itu gelap, habis dalam sekejap. Pasukan belalang, saya bilang, itu berarti banyak. Pak, Bu, dengar baik. Kalau Anda beribadah, kalau Anda melakukan perintah-perintah Tuhan di dalam nama Yesus, saya sangat yakin Dia memproteksi area perkebunan Anda. Sebagian bingung, sebagian bisa nggak? Bisa nggak? Pak, Bu, saya tadi udah bilang, Tuhan akan buat beda orang yang takut akan Tuhan dengan orang yang main-main dengan Tuhan. Tuhan kan bikin berbeda. Supaya kamu tahu loh, ini yang takut akan Tuhan, ini yang main-main sama Tuhan. Tuhan akan bikin perbedaan. Saya mau kasih tahu, ketika pasukan belalang itu menyerbu, habis semua. Bulan ketiga nggak jadi panen, gagal total. Sia-sia kamu nanam, sia-sia kamu usaha, sia-sia kamu keluarin duit, tenaga yang kamu tunggu, nggak ada. No. Pak, Bu, Anda mau pekerjaan Anda di ladang berhasil? Anda mau perkebunan Anda berhasil? Saya cuma punya pesan satu, taati firman Tuhan. Taati firman Tuhan. Jangan melakukan hal yang bodoh. Kenapa saya bilang bodoh? Ini saya sudah bicara. Tuhan akan memberkati, memberikan hujan tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga kau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Kalau hama datang, apa yang kamu mau kumpulkan? Gandum, anggur, minyakmu? Nggak ada. Habis. Kena hama. Habis semua. Saya percaya satu hal. Kalau kita beribadah, ini janjinya, maka ini yang terjadi.
perkebunanmu, ladangmu pasti berhasil. Oh Pak, udahlah, jangan memotivasi orang supaya beribadah dan omong kosong gitu. Dengan baik, saya mau kasih tahu Anda, saya tutup. Seumur saya mengenal Yesus, saya tidak akan menganggap firman Tuhan itu omong kosong. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Kamu boleh percaya, terserah. Nggak percaya, nggak apa-apa. Dan saya mau ngomong, kalau ya dan amin, apa yang tertulis, dia pasti genapi. Karena ini omongan dia. Bukan saya yang tambah-tambah, Pak, Bu. Ini nggak saya tambah-tambah. Ini saya ngomong sesuai firman. Dan saya mau bilang, terakhir, kalau kamu mengasihi Tuhan, seperti yang tertulis di Matius pasal 22 ayat 37, di mana, saya buka ya, Matius pasal 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Saya loncat ke 40. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau Anda bilang Anda mengasihi Yesus, Yesus bilang, kasihi dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budimu. Dan Yesus juga bilang 10 hukum itu dan semua hukum-hukum Taurat yang lain di luar dari 10 hukum itu banyak sekali. Dengan kamu melakukan ini, Matius pasal 22 ayat 37, seluruh hukum Taurat itu kamu sudah lakukan. Artinya kamu mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kalau kita ngaku saya sudah mengasihi Yesus, pertanyaan saya, mungkinkah orang itu masih tidak mau beribadah? Saya akan bilang tidak mungkin. Uang persembahan sudah dipersiapkan yang terbaik. Nggak ada sembahyang tarik, tidak ada. Hati sudah dipersiapkan. Kira-kira hari ini Tuhan Yesus mau ngomong apa sama saya? Tuhan bisa ngomong? Ya bisa lah. Masa nggak bisa? Kok nggak bisa? Saya kan nggak sampaikan firman ini. Karena Tuhan yang berpesan, ini firmannya. Hari Minggu, selain itu, sudah berpakaian rapi. Sudah bawa anak, sudah bawa istri. Pikiran fokus sama Tuhan. HP, lagi ibadah, nggak mungkin akan kotak-katik lihat apa lagi dan sebagainya. Udah, taruh semua. Urusan dunia, udah taruh semua. Ini yang terpenting, fokus dulu. Fokus, Tuhan mau berbicara apa. Dan kemudian ketika firman disampaikan, agak sungguh-sungguh, tangkap. Ini poin buat saya apa? Bukan bilang, ya ini cocok buat istri saya nih. Nah, ini firman hari ini nih, cocok buat dia. Enggak. Introspeksi diri. Amin. Tuhan berbicara sama Anda. Tuhan bukan berbicara buat kamu, sampaikan ke tetanggamu. Enggak. Tuhan berbicara buat Anda. Bereskan dirimu dulu. Baru kamu bisa bereskan orang lain. Dirimu bermasalah, mau bereskan orang lain, mimpi kamu. Kemudian, habis dapat firman, pulang bersama istri. Bahas firman tadi pagi. Apa yang kamu dapatkan di sini? Apa yang kena di hatimu? Kalau dari tahun ke tahun Anda bilang sama saya, tidak ada yang kena di hati saya. Aduh, saya akan bilang, kamu manusia terbuat dari apa ya? Dari kayu, baja, batu? Setahu saya, hati manusia itu lembut. Ketika firman disampaikan, itu akan seperti panah, akan seperti benih, masuk ke setiap hati orang. Sehingga orang yang menerimanya, Alkitab berkata, 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda akan terjadi dalam hidup dia. Kenapa? Bertumbuh. Amin. Lihat orang Kristen bertahun-tahun, suruh doa ke depan aja nggak bisa, nggak bertumbuh. Saya bilang, yang bertumbuh adalah dia berbeda. Suruh ke depan berdoa, dia bisa. Suruh dia melakukan apa, dia bisa. Bertumbuh. Saya sudah selesai. Silakan.